Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 penelitian tindakan kelas yang akan menyampaikan materi mengenai analisis data dan sumber data dalam penelitian tindakan kelas. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri Intan Riani, ada Farhatudiana dan Nugraha. Materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai pengertian analisis data, jenis-jenis data yang dianalisis, dan bagaimana teknik analisis data tersebut. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian analisis data. Menurut Sugiono, analisis data yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Sehingga dalam proses pembuatan menyusun analisis data ini, kita dapat mengetahui mana yang penting dan mana yang akan kita pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk diri sendiri pahami dan maupun untuk orang lain. Analisis data juga dapat diartikan sebagai bentuk pola pikir untuk melaksanakan mengolah data dengan tujuan data tersebut menjadi sebagai informasi sehingga karakteristik atau sifatnya dapat mudah difahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai jenis-jenis data yang dianalisis. Ada dua data yang dapat dianalisis. Yang pertama yaitu data kualitatif. Data kualitatif itu catatan lapangan yang berupa catatan atau rekaman kata-kata, kalimat, ataupun paragraf yang diperoleh dari hasil wawancara menggunakan pertanyaan terbuka, observasi partisipan, atau pemaknaan peneliti terhadap dokumen atau peninggalan. Sedangkan yang kedua yaitu data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka. Keberadaan data bermuatan kuantitatif adalah angka-angka atau kuantitas. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai teknik analisis data. Teknik analisis data ini terdapat dua, yaitu teknik analisis data kuantitatif dan teknik analisis data kualitatif. Nah, untuk teknik data analisis kuantitatif atau numerikal itu analisis data yang digunakan dengan ukuran-ukuran statistik. Untuk analisis data kuantitatif juga dalam penggunaan statistik deskriptif dapat disesuaikan dengan ruang lingkup yang hendak dicapai. Biasanya untuk mempermudah dalam penganalisisan data, analisis data kuantitatif juga sudah terdapat dalam perangkat lunak komputer yang berupa SPSS. Nah, perangkat ini juga dapat mempermudah ataupun mempercepat kegiatan penganalisisan data yang dikehendaki. Nah, dari analisis data kuantitatif terdapat dua macam statistik. Yang pertama yaitu ada statistik deskriptif dan statistik inferensial. Adapun dalam statistik deskriptif itu terdapat 3 cabang lagi. Yang pertama yaitu mengenai mengukur tendensi sentral yang berisi apa? Ada mean, cara mengukur mean, modus, median. Terus ada juga yang kedua itu mengukur variabilitas. Yang pertama ada kuartil, desil, persentil, standar deviasi, dan varian. Dan yang terakhir itu penyajian data. Penyajian data dalam bentuk apa? Tabel, diagram, dan grafik. Sedangkan analisis data kuantitatif statistik yang kedua yaitu inferensial. Inferensial terdapat dua bagian. Yang pertama parametrik dan non-parametrik. Parametrik itu apa sih? Parametrik adalah cabang ilmu statistik yang digunakan untuk menganalisis data yang memiliki sebaran normal saja. Diartikan pula dalam ilmu statistik dengan inferensi statistik yang membahas parameter-parameter populasi, jenis data, interval, ataupun rasio, distribusi data normal ataupun mendekati normal. Itu dinamakan statistik inferensial
bagian parametrik. Selanjutnya yaitu statistik non-parametrik, yaitu disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik ini tidak dapat mensyaratkan bentuk sebaran parameter populasi. Statistik non-parametrik ini tidak dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Statistik ini biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data nominal ataupun data ordinal. Selanjutnya yaitu analisis data kualitatif. Yang pertama yaitu analisis sebelum di lapangan. Nah, sebelum penelitian kualitatif dilakukan, maka harus memasuki lapangan. Analisis ini dilakukan terhadap pada hasil studi pendahuluan yang digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Nah, fokus penelitian ini bersifat sementara dan berkembang setelah memasuki dan selama di lapangan. Selanjutnya yaitu ada analisis selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap terhadap jawaban yang diwawancarai. Mills dan Huberman mengemukakan bahwasannya aktivitas dalam analisis data kualitatif itu dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Analisis data dilakukan 3 tahap. Yang pertama yaitu reduction atau reduksi data. Reduksi yang berarti merangkum atau memilih hal-hal pokok yang memfokuskan pada hal yang penting, dicari pola dan temanya. Dan yang kedua yaitu data display atau penyajian data, menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu counseling drawing atau verification, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dan pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh Farhatu Diana yang akan menjelaskan mengenai langkah-langkah analisis data, terus bagaimana cara menginterpretasikan data, dan pengertian dari sumber data. Bismillahirrahmanirrahim. Yakni di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi yang keempat, yaitu langkah-langkah analisis data. Ada beberapa langkah yang perlu dilalui agar proses analisisnya itu menjadi lebih terarah. Yakni yang pertama itu ada scoring. Scoring itu adalah pemberian nilai pada setiap jawaban yang dikumpulkan peneliti dari instrumen yang telah disebarkan. Nah, setiap item pertanyaan yang dimunculkan pada instrumen itu dikuantifikasikan dalam bentuk angka. Nah, misalnya pada saat angket disebarkan itu alternatif jawaban yang diberikan itu masih berupa kualitatif, maka pada tahap ini peneliti harus dikuantifikasikan gitu pada tahap setiap memberikan nilai atau bobot pada setiap alternatif jawaban. Misalnya kayak selalu, berarti dia itu dikasih angka 3. Kalau belum tentu ya berarti dikasih angka 2, dan tidak berarti dia kasih angka 1. Nah, itu buat mempermudah peneliti juga. Dan yang kedua yaitu tabulasi. Setelah tahap scoring, hasilnya itu ditransfer dalam bentuk yang lebih ringkas dan mudah dilihat juga. Nah, mencatat skor secara sistematis akan memudahkan pengamatan data yang diperoleh. Nah, apabila analisis data membandingkan dua kelompok, maka data ditempatkannya itu dalam kolom yang berbeda. Nah, dengan menggunakan prinsip tabulasi ini, seorang peneliti itu akan dapat menentukan
arah selanjutnya itu seperti apa, teknis analisis yang diperlukannya. Nah, tergantung pada tujuan analisis data yang akan dicapai oleh peneliti tersebut. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mendeskripsikan data. Mendeskripsikan data itu adalah menggambarkan data yang ada guna memperoleh bentuk nyata dari responden. Nah, sehingga lebih dimengerti oleh peneliti atau seseorang yang tertarik gitu, dengan hasil penelitian yang dilakukan. Nah, yang keempat yaitu melakukan uji statistika. Nah, di mana uji statistika ini merupakan pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan yang berlaku sesuai dengan pendekatan penelitian atau suatu desain yang dia akan. Yang kelima yaitu menginterpretasikan data. Nah, Stanger itu mengemukakan beberapa teknik menginterpretasikan hasil analisis data kualitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas analisis dengan mengajukan pertanyaan. Dan yang kedua yaitu hubungan temuan dengan pengalaman pribadi. Dan yang ketiga yaitu minat nasihat dengan teman yang kritis. Dan yang keempat yaitu hubungan hasil analisis dengan literatur. Dan yang kelima yaitu kembalikan pada teori. Nah, di sini interpretasi data itu perlu dilakukan. Nah, untuk apa? Untuk memberikan arti mengenai hasil dari analisis data yang telah dilakukan sebelumnya, seperti itu. Kemudian yaitu materi yang keenam, pengertian sumber data. Nah, sumber data itu dimaksudkan semua informasi baik yang merupakan benda nyata, sesuatu yang abstrak atau peristiwa atau juga gejala. Nah, baik secara kuantitatif ataupun kualitatif. Nah, sumber data yang bersifat kualitatif itu di dalam penelitian diusahakan tidak bersifat subjektif. Nah, oleh sebab itu perlu diberi peringatan bobotnya gitu. Contohnya tentang sumber data. Yang pertama yaitu sumber data dalam bentuk benda nyata. Nah, yang A yaitu barang hidup. Misalnya apa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang B yaitu barang mati. Misalnya rumah, sepeda, terus jembatan, pesawat. Nah, dan yang kedua yaitu sumber data dalam bentuk abstrak. Nah, yaitu ada perasaan atau kepercayaan. Kemudian yang ketiga yaitu sumber data dalam bentuk peristiwa atau gejala. Antara lain yang pertama yaitu gejala alami seperti tanah longsor, banjir. Dan yang kedua itu gejala non alami, yaitu misalnya meningkatkan kenakalan remaja dan budaya membaca pada anak. Dan yang ketiga yaitu yang keempat, sumber data kuantitatif. Nah, sumber data kuantitatif ini adalah sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk angka-angka. Nah, jika kalau yang kelima itu sumber data kualitatif. Nah, kalau sumber data kualitatif itu sumber data yang mampu disuguhkan dalam bentuk abstrak, itu dua abstrak. Misalnya banyak, sedikit, terus tinggi. Dan yang terakhir yaitu akan disampaikan oleh Nugraha yang akan menjelaskan mengenai cara merencanakan sumber data dan apa saja sumber dan jenis dari data tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber data. Nah, data dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti berupa orang, tempat, atau kertas. Nah, yang pertama orang ya, orang dapat memberikan informasi berupa keterangan lisan maupun tertulis. Misalnya ketika seorang diwawancarai, maka jawaban orang tersebut dapat dijadikan sebagai data penelitian. Yang kedua itu tempat. Nah, tempat dapat memberikan informasi berupa gerak maupun keadaan diam. Nah, informasi yang berupa gerak dapat berupa aktivitas sehari-hari. Nah, misalnya kerumunan orang di pasar, sedangkan informasi dalam keadaan diam dapat berupa kejadian seperti jalan rusak
aneka koleksi buku-buku di perpustakaan dan juga sebagainya. Yang ketiga, sumber data itu dari kertas diartikan sebagai dokumen tertulis, jadi bukan sekedar benda. Dapat berupa buku, majalah, surat kabar, dan juga yang lainnya. Nah, selanjutnya itu sumber dan jenis data. Sumber dan jenis data yang pertama itu kata-kata dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati dan diwawancarai merupakan sumber data utama. Data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui rekaman video atau audio. Nah, selanjutnya sumber tertulis. Nah, sumber tertulis dilihat dari segi sumber data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi atas sumber buku, majalah ilmiah, dan juga sumber dari arsip dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Selanjutnya itu foto. Foto juga menghasilkan data ya, deskriptif yang cukup berharga dan juga sering digunakan untuk menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Yang keempat, data statistik. Nah, dapat memberikan gambaran tentang kecenderungan subjek pada latar penelitian seperti gambaran bertambah atau berkurangnya bayi yang lahir di suatu desa. Sedangkan menurut Jonathan Sarwono ada beberapa sumber kepustakaan yang dapat digunakan oleh seorang peneliti. Yang pertama, abstrak hasil penelitian. Nah, abstrak ini biasanya peneliti tersebut menuliskan intisari dari penelitian yang meliputi metodenya dan juga perumusan masalah dan juga hasil penelitian dan juga kesimpulan. Yang kedua, indeks. Yang ketiga itu review. Berarti tulisan-tulisan yang mensintesa karya-karya atau buku yang pernah ditulis dalam suatu periode tertentu. Nah, yang keempat itu jurnal, berisi tulisan-tulisan dalam suatu bidang disiplin ilmu. Sekian materi yang dapat kami sampaikan dari kelompok 6. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.